emergence of DeepSeek now putting pressure on the U.S. tech names. It's super impressive. I think we should take the development out of China very, very seriously. DeepSeek just taught us that the answer is less than people thought. You don't need as much cash as we once thought. Can you imagine how annoying it is to see you build your house for $50 million and a guy next door builds the same house for $700,000? That's got to be frustrating. What be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused. Pada Desember 2024, sebuah perusahaan rintisan kecil dari Tiongkok mengejutkan dunia AI dengan terobosan yang menantang raksasa teknologi dan mendefinisikan ulang AI. DeepSeek, pemain yang relatif tidak dikenal, diam-diam mencuri perhatian dengan model V3 mereka. Meskipun hanya dilatih menggunakan 2000 GPU NVIDIA H800 kelas bawah, model ini berhasil mengungguli banyak model teratas dalam pengodean, penalaran logis, dan matematika. Pencapaian ini mengguncang lembah Silikon, mendorong para pemimpin industri untuk mengevaluasi kembali pendekatan mereka dalam pengembangan AI. Di balik prestasi ini adalah Liang Guanfeng, sosok misterius yang latar belakangnya segera menarik perhatian dunia teknologi. Liang Guanfeng lahir pada tahun 1985 di Zhenjiang, sebuah kota pesisir di provinsi Guangdong, Tiongkok. Dibesarkan dalam keluarga sederhana oleh ayahnya, seorang guru sekolah dasar, Liang menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika sejak usia dini. Saat anak-anak lain bermain game atau olahraga, ia justru menghabiskan waktu berjam-jam memecahkan teka-teki dan persamaan, menikmati tantangan dalam mengungkap rahasia angka-angka tersebut. Kecintaannya pada matematika inilah yang membentuk perjalanan kariernya. Pada masa remajanya, keterampilan Liang dalam memecahkan masalah semakin menonjol. Ia memiliki bakat luar biasa dalam merinci tantangan rumit menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola, keterampilan yang kelak membantunya mengatasi berbagai permasalahan teknologi dan keuangan. Pada usia 17 tahun, dedikasinya mengantarkannya diterima di Universitas Zhejiang, salah satu perguruan tinggi terbaik di Tiongkok. Di sana, ia mengambil jurusan Teknik Informasi Elektronik, mengombinasikan kemampuannya dalam matematika dengan aplikasi teknologi yang lebih nyata. Selama masa kuliah, Liang mendalami mata kuliah seperti analisis data dan sistem komputer. Ia terpesona oleh bagaimana matematika dapat digunakan untuk menjelaskan pasar keuangan dan mulai mempelajari alat-alat seperti model berbasis probabilitas serta algoritma untuk memprediksi tren pasar. Para profesornya menyadari bakat luar biasanya dan memberikan berbagai proyek lanjutan serta kesempatan untuk melakukan penelitian. Pada tahun terakhirnya, ia berfokus pada perdagangan algoritmik, yakni penggunaan program komputer untuk membuat keputusan pasar saham secara cepat dan berbasis matematika. Pekerjaan ini kelak menjadi fondasi karirnya. Di tengah pencapaiannya, Liang dihadapkan pada pilihan besar. Wang Tao, pendiri perusahaan drone DJI, mengundangnya untuk bergabung sebagai mitra. Meskipun tawaran itu menjanjikan kesuksesan finansial, Liang menolaknya. Ia meyakini bahwa AI memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan hanya di bidang drone. Alih-alih bergabung dengan DJI, ia memilih untuk mendirikan perusahaannya sendiri dengan tujuan memelopori solusi berbasis AI. Tanda-tanda perubahan besar di dunia finansial pun semakin jelas. Ketika krisis keuangan 2008 mengguncang pasar global, Liang Wenfang, yang saat itu menjadi mahasiswa pasca sarjana di Universitas Zhejiang, melihat peluang untuk menguji kemampuannya. Saat bank-bank runtuh dan ekonomi terpuruk, kebanyakan orang panik. Namun Liang, dengan keahlian matematikanya, justru berusaha mencari solusi dari kekacauan tersebut. Ia mengumpulkan tim teman sekelasnya untuk mengeksplorasi pembelajaran mesin, sebuah cabang AI yang memungkinkan sistem belajar dari data. Tujuan mereka adalah menciptakan program komputer yang mampu menganalisis pasar lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan manusia. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai perdagangan kuantitatif, bergantung pada model matematika untuk menemukan pola dalam harga saham, laporan ekonomi, dan tren global. Timnya mulai dengan mengumpulkan berbagai data, mulai dari harga saham, tingkat pengangguran, hingga berita utama.
Semua informasi tersebut dimasukkan ke dalam algoritma eksperimental yang terus disempurnakan untuk memprediksi perubahan pasar selama krisis. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Model awal sering kali gagal, terutama karena dinamika ekonomi yang terus berubah. Bagaimana jika kita menyesuaikan dengan kepanikan investor? Liang mengusulkan dalam sesi pengkodean larut malam. Dengan ketekunan mereka terus menyempurnakan algoritma agar mampu memperhitungkan perilaku manusia yang tidak terduga. Perlahan, sistem mereka mulai mengidentifikasi pola tersembunyi, seperti dampak jatuhnya harga perumahan terhadap saham teknologi yang sebelumnya tidak disadari oleh pedagang tradisional. Setelah berbulan-bulan uji coba dan kesalahan, hasil akhirnya mulai tampak. Meskipun sistem mereka belum sempurna, model tersebut mulai memberikan prediksi yang cukup akurat dalam kondisi pasar yang bergejolak. Salah satu contoh keberhasilannya adalah ketika sistem mereka berhasil memberi sinyal tentang saham tertentu yang akan bangkit kembali, memberikan keuntungan kecil namun signifikan bagi tim. Keberhasilan ini menarik perhatian di Universitas Zhejiang, di mana para profesor menganggap proyek Liang sebagai bukti nyata bahwa AI dapat mengubah lanskap keuangan. Pada tahun 2009, dunia keuangan, termasuk Wall Street, mulai merangkul perdagangan kuantitatif seperti yang telah diprediksi Liang. Proyeknya menjadi studi kasus tentang bagaimana inovasi dapat muncul di tengah krisis, menggabungkan matematika, teknologi, dan ketekunan. Meskipun ia pernah menolak kesempatan bekerja di DJI beberapa tahun sebelumnya, pengalaman ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa AI bukan hanya masa depan dunia keuangan, tetapi juga hampir semua industri lainnya. Pada tahun 2013, Liang Wenfeng mengambil langkah pertamanya dalam perdagangan profesional dengan mendirikan Hangzhou Jacobi Investment Management bersama teman kuliahnya, Xu Jin. Di sini, Liang menguji strategi perdagangan yang digerakkan oleh AI di pasar nyata, mempelajari cara mengadaptasi algoritma ke kondisi yang tidak dapat diprediksi. 2 tahun kemudian, pasangan ini meluncurkan Hangzhou High Flyer Technology dengan fokus pada perpaduan matematika tingkat lanjut dan AI untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih cerdas. Waktu mereka tepat. Pasar keuangan Tiongkok berkembang, menawarkan peluang baru bagi perusahaan yang digerakkan oleh teknologi seperti mereka. High Flyer membuat gebrakan pada tahun 2016 dengan merilis model perdagangan AI pertamanya. Tidak seperti metode tradisional, sistem ini menggunakan pembelajaran mendalam, sejenis AI yang ditingkatkan dengan menganalisis sejumlah besar data untuk memutuskan kapan harus membeli atau menjual saham. Hasilnya mengesankan. Selama periode pasar yang bergejolak di awal tahun 2017, sistem perdagangan AI High Flyer mempertahankan laba yang konsisten sementara perusahaan pesaing mengalami kerugian. Pertumbuhan meledak. Pada akhir tahun 2016, High Flyer mengelola lebih dari 1 miliar yuan, sekitar 140 juta dolar, melampaui pesaing lama. Momen penting terjadi pada tahun 2015 ketika perusahaan meluncurkan 10 produk investasi dalam 1 hari, yang meningkatkan kemampuannya untuk mengumpulkan dana. Fokus Liang pada inovasi berkelanjutan membuat algoritma mereka tetap tajam, memadukan terobosan AI baru dengan data pasar waktu nyata. Pada tahun 2019, High Flyer menduduki peringkat di antara 4 perusahaan perdagangan kuantitatif terbesar di Tiongkok. Keberhasilan ini membuktikan bahwa perusahaan lokal dapat bersaing secara global menggunakan teknologi mutakhir. Seiring pertumbuhan High Flyer, Liang Wenfeng menghadapi tantangan kritis. Perusahaan membutuhkan daya komputasi yang besar untuk menjaga sistem perdagangan AI-nya tetap unggul dari pesaing. Pada tahun 2019, ia bertaruh besar, menghabiskan 200 juta yuan, sekitar 28 juta dolar, untuk membangun Firefly nomor 1, sistem perdagangan AI super canggih, yang dilengkapi dengan 1.100 kartu grafis khusus. Firefly nomor 1 dapat mengolah data keuangan dengan kecepatan kilat, membantu AI High Flyer melakukan perdagangan yang lebih cerdas dan cepat. Namun Liang tidak berhenti di situ. Pada tahun 2021, ia menggandakannya dengan Firefly nomor 2, menginvestasikan 1 miliar yuan, 140 juta dolar. Peningkatan ini mengemas 10.000 GPU A100 tingkat atas NVIDIA, sebuah langkah yang mengejutkan industri.
Firefly nomor 2 tidak hanya bertenaga, tetapi juga efisien. Sistem ini memangkas penggunaan energi hingga 40% dan biaya hingga setengahnya dibandingkan dengan sistem lama, berkat metode pendinginan yang lebih cerdas, desain hemat energi, dan komponen khusus yang mempercepat aliran data antar GPU. Pada Mei 2023, Liang Wenfeng mengambil risiko terbesarnya, beralih dari keuangan untuk mengejar kecerdasan buatan umum, AGI, AI yang dapat mengungguli manusia dalam berbagai tugas. Pada Juli 2023, ia meluncurkan DeepSeek, sebuah perusahaan rintisan dengan misi menciptakan AI setingkat manusia. Hal ini menempatkannya dalam persaingan langsung dengan raksasa teknologi Tiongkok. Namun, Liang punya strategi berbeda. Alih-alih mengejar keuntungan cepat, ia merekrut talenta muda dari universitas ternama dan memfokuskan upayanya pada penelitian jangka panjang. Pada Mei 2024, DeepSeek meluncurkan DeepSeek V2, model AI yang sebanding dengan GPT-4 Turbo tetapi jauh lebih murah. Model ini menggunakan perhatian laten multikepala dan metode campuran pakar untuk meningkatkan efisiensi komputasi. Ini memungkinkan DeepSeek mengubah aturan AI dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah, membuktikan bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Ketika seseorang mengajukan pertanyaan, sistem akan mencari tahu model pakar mana yang paling cocok untuk menjawabnya, dan hanya mengaktifkan bagian tertentu tersebut. Misalnya, jika Anda bertanya tentang keuangan, hanya pakar keuangan yang diaktifkan sementara bagian lainnya tetap tidak aktif. Pendekatan cerdas ini membantu DeepSeek berjalan jauh lebih murah daripada jika harus menggunakan seluruh sistem untuk setiap pertanyaan. Perusahaan dengan cepat menurunkan harga mereka, membuat usaha kecil dan rintisan sangat senang. Akhirnya, mereka mampu membeli perangkat AI yang dulunya hanya diperuntukkan bagi raksasa teknologi. Analis menyebutnya demokratisasi AI, mematahkan mitos bahwa teknologi canggih membutuhkan anggaran miliarder. Pencapaian DeepSeek sangat penting mengingat ukuran perusahaan yang relatif kecil dibandingkan dengan raksasa teknologi. Keberhasilan V2 menunjukkan bahwa inovasi dan rekayasa yang cerdas dapat menyamakan kedudukan, memungkinkan tim yang lebih kecil untuk bersaing secara efektif dengan pesaing yang memiliki dana yang besar. Penggunaan energi yang rendah dari model tersebut mengatasi masalah yang berkembang, yaitu biaya lingkungan AI. Dengan membutuhkan lebih sedikit komputer untuk beroperasi, DeepSeek V2 menunjukkan cara membuat AI lebih ramah lingkungan. Yang penting karena pusat data di seluruh dunia menggunakan lebih banyak listrik daripada seluruh negara. Terobosan ini berpotensi diaplikasikan dalam komputasi tepi, perangkat seluler, dan skenario lain di mana daya pemrosesan dan konsumsi energi merupakan faktor pembatas. DeepSeek bersiap untuk mengungkap proyek AI yang inovatif. Pada tanggal 26 Desember 2024, mereka meluncurkan DeepSeek V3, sebuah model yang menandai langkah maju yang besar dalam teknologi AI. Yang membuat pencapaian ini istimewa adalah karena dilakukan dengan menggunakan perangkat keras dasar. DeepSeek V3 dibuat hanya menggunakan 2048 GPU NVIDIA H800, yang oleh banyak orang dianggap sebagai peralatan dasar dalam pengembangan AI. Ini sangat berbeda dari perusahaan-perusahaan besar di Silicon Valley yang biasanya menggunakan ratusan ribu GPU yang lebih bertenaga. Meskipun menggunakan peralatan yang lebih sederhana, DeepSeek V3 berkinerja lebih baik daripada model yang dilatih pada perangkat keras yang jauh lebih kuat, menunjukkan keterampilan yang sangat baik dalam pengodean, pemikiran logis, dan matematika. Model tersebut bekerja sebaik GPT-4 milik OpenAI, yang dianggap sebagai sistem AI terbaik yang tersedia. Andrej Karpathy, yang membantu memulai OpenAI, memuji seberapa baik DeepSeek V3 bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Metode DeepSeek juga jauh lebih murah. Pelatihan DeepSeek V3 menghabiskan biaya sekitar 558 juta yuan, sementara pelatihan GPT-4 menghabiskan biaya antara 63 dan 100 juta dolar. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak selalu membutuhkan lebih banyak daya komputasi dan uang untuk membuat AI yang lebih baik. Keberhasilan DeepSeek V3
berasal dari pendekatan baru yang cerdas, seperti pelatihan presisi campuran FPA dan memprediksi beberapa kata sekaligus. Metode ini membantu DeepSeek menggunakan lebih sedikit daya komputasi sambil mempertahankan kualitas. Pelatihan tersebut membutuhkan waktu kurang dari 2,8 juta jam GPU, sementara Llama 3 membutuhkan 30,8 juta jam GPU. Untuk memahami seberapa efisien pelatihan DeepSeek V3, anggap saja seperti mobil balap Formula 1 yang mengalahkan mobil lain dengan menggunakan mesin yang lebih kecil dan bahan bakar yang lebih sedikit. Keberhasilan ini membuat banyak pakar AI berbicara. Mereka menyadari bahwa metode yang cerdas dan program yang efisien dapat membantu perusahaan yang lebih kecil bersaing dengan perusahaan teknologi besar. Dengan menunjukkan bahwa AI berkualitas tinggi dapat dibuat dengan sumber daya yang terbatas, DeepSeek mengubah cara orang berpikir tentang pengembangan AI terobosan. Ini menciptakan peluang baru bagi para peneliti dan organisasi yang bekerja dengan anggaran yang lebih kecil atau akses terbatas ke peralatan komputasi canggih. Di DeepSeek, keberhasilan tidak hanya datang dari teknologi canggih, tetapi dari pendekatan unik mereka dalam membangun tim. Meskipun terobosan AI mereka memukau industri, cara mereka menjalankan perusahaan juga sama inovatifnya. Pencapaian mereka tidak hanya tentang program yang kompleks dan komputer yang canggih, tetapi juga tentang orang-orang yang mewujudkan ide-ide ini. DeepSeek menonjol karena timnya yang kecil dan muda. Mereka hanya memiliki 139 teknisi dan peneliti, jauh lebih kecil dari pesaing mereka OpenAI, yang memiliki sekitar 1.200 peneliti. Jumlah yang kecil ini mengejutkan banyak orang di industri yang biasanya percaya bahwa tim yang lebih besar, lebih baik. Liang Wenfang memiliki cara yang tidak biasa dalam membangun timnya. Ia mencari bakat muda yang cemerlang, terutama lulusan baru atau orang-orang dengan pengalaman kerja hanya 1 atau 2 tahun. Ia sering merekrut dari sekolah-sekolah ternama seperti Universitas Tsinghua dan Universitas Peking. Memilih potensi muda daripada pengalaman berisiko, tetapi itu menghasilkan inovasi yang hebat. Perusahaan ini didirikan untuk mendorong ide-ide baru. DeepSeek memiliki sangat sedikit level manajemen, yang membantu membuat keputusan dengan cepat dan membiarkan anggota tim bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Liang mengatakan, perusahaan bekerja dari bawah ke atas, membiarkan orang secara alami menemukan peran mereka dan tumbuh dengan cara mereka sendiri, tanpa terlalu banyak kontrol dari atas. Struktur sederhana ini membuat perbedaan besar dalam cara orang bekerja. Peneliti muda merasa bebas untuk menyarankan dan mencoba ide-ide baru. Tanpa banyak lapisan manajemen, konsep baru dapat dengan cepat berubah dari ide menjadi kenyataan, tanpa terjebak dalam dokumen dan prosedur. Perubahan dalam persaingan ini membuat banyak perusahaan besar memikirkan kembali rencana mereka dan bagaimana mereka menggunakan uang mereka. Pendiri Scale AI, Alexander Wang, berbagi pemikiran jujurnya tentang hal itu. Ketika DeepSeek diluncurkan, dampaknya langsung terasa di pasar global. Hanya dalam beberapa jam, saham-saham raksasa teknologi di Amerika Serikat mengalami kejatuhan tajam. Investor bereaksi panik terhadap potensi gangguan yang ditimbulkan oleh model AI revolusioner ini, yang mampu menawarkan performa setara dengan teknologi termahal, tetapi dengan biaya yang jauh lebih rendah. Wall Street gempar. Para analis dengan cepat menyadari bahwa pendekatan efisien DeepSeek tidak hanya mengancam dominasi perusahaan AI besar seperti OpenAI dan Meta, tetapi juga dapat mengubah seluruh ekosistem teknologi. Dalam sekejap, pasar menyadari bahwa persaingan AI baru telah dimulai, dan kali ini, pemain utama tidak lagi berasal dari Silicon Valley, melainkan dari Tiongkok. Keberhasilan DeepSeek bukan hanya tentang teknologi mutakhir atau strategi bisnis yang cerdas. Ini adalah simbol dari perubahan besar dalam lanskap kecerdasan buatan global. DeepSeek tidak hanya menciptakan AI yang lebih kuat dan murah, tetapi juga mengubah aturan permainan dalam industri teknologi. Bagi Liang Wenfeng dan timnya, pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Dengan teknologi canggih, strategi brilian, dan semangat tanpa batas, mereka telah mengguncang industri dan mengubah cara dunia memandang AI. Tapi ini baru permulaan.
Jika DeepSeek bisa mencapai semua ini dalam waktu singkat, bayangkan apa yang akan mereka lakukan dalam beberapa tahun ke depan. Apakah mereka akan menjadi pemimpin AI dunia? Akankah mereka mengalahkan raksasa teknologi yang selama ini mendominasi? Satu hal yang pasti, persaingan AI kini lebih panas dari sebelumnya, dan kita semua sedang menyaksikan sejarah baru yang sedang ditulis. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru tentang dunia AI dan teknologi.